Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Duka cita kami rasakan atas kepergian keluarga kami, Syahril Helmi, dan doa kami untuk almarhum menyertai selalu. Pemirsa, Syahril Helmi ini kami kenal sebagai salah satu jurnalis yang giat dan tekun dalam menjalankan tugasnya sebagai tim peliputan di Maluku Utara. Syahril kelahiran di Bisui 19 April 1994. Dia aktif di PWI Maluku Utara dan memiliki pengalaman sebagai perwakilan Pemret Maluku Utara serta bekerja di beberapa media hingga kemudian berlabuh ke Metro TV dan menjadi bagian dari keluarga kami. Menjadi kontributor di wilayah Maluku Utara, Syahril selalu yang terdepan untuk menyampaikan informasi terkini apa yang sedang terjadi di sana sehingga kami bisa menghadirkan pemberitaan di wilayah Maluku Utara dengan cepat, akurat di berbagai isu dan topik peliputan, termasuk menghadirkan narasumber-narasumber terbaik. Sosok Syahril, pemirsa, kami kenal memiliki gaya komunikasi yang baik sehingga koordinasi kerja pun sangat lancar seperti yang diungkapkan oleh salah satu produser program Metro hari ini bernama Renggi Putrima yang menyampaikan sering berkomunikasi dengan almarhum saat terjadinya insiden kapal Beni Laos Cagup Malut pada saat itu. Almarhum Syahril sangat kooperatif dan penuh dedikasi menyampaikan update berita saat itu. Meski kerap berhubungan hanya dengan komunikasi telepon, namun menurut Renggi, kontributor yang disapa Kakak Helmi ini bisa menyampaikan koordinasi peliputan dengan baik, sopan, dan solutif. Sehingga siapapun yang menjadi lawan bicara almarhum terasa seperti sudah menjadi teman lama. Kisah baik juga disampaikan oleh reporter kami, Satrio Adi, yang sempat bekerja sama dengan almarhum saat meliput erupsi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Syahril menjelaskan secara detail kepada Satrio dan juga tim yang baru saja tiba dari Jakarta tentang apa-apa saja yang terjadi di sana. Almarhum menjadi rekan kerja yang baik, memiliki dedikasi yang tinggi dan ketulusan dalam membantu sesama. Saat bertugas ini, pemirsa, Satrio sempat mengalami musibah karena kehilangan tas yang berisi dokumen penting. Kemudian almarhum membantu dengan menanyakan keberadaan tas hampir ke semua pihak yang ada di lokasi pengungsian, mulai dari petugas BPBD, TNI, pengungsi, sampai warga sekitar, semua orang ditanyain. Jadi kalau sudah membantu orang, Syahril ini total sekali. Ini yang kemudian juga dilihat oleh Adam Alamsyah, produser Metro Siang yang juga ikut bertugas bersama Satrio dalam peliputan erupsi Gunung Ibu, pemirsa. Di sini Adam bercerita bahwa Syahril ini sosoknya dikenal dengan sangat baik, ramah, dan lembut dalam perkataan dan perbuatan. Almarhum sangat membantu Adam dan juga tim ketika bertugas meliput tenda pengungsian erupsi Gunung Ibu di Halmahera, di mana pribadi Syahril ini menyampaikan informasi terbaru dari lokasi letusan. Bukan hanya agar layar TV kami tetap menghadirkan berita terbaru, namun juga upaya almarhum untuk membantu para korban agar mereka bisa mendapatkan perhatian yang layak untuk bisa segera mendapatkan bantuan melalui tayangan-tayangan yang dibuatnya dan juga produk-produk jurnalistik yang ia hasilkan. Sosok yang gigih ini, pemirsa, juga dilihat oleh manajer peliputan yang pada saat itu merekrut sosok Syahril menjadi kontributor Metro TV. Jurnalis senior kami, Yohanes Don Bosco, bercerita bahwa sekitar 2 tahun lalu, dia merekrut Syahril sebagai kontributor di Malut atau Maluku Utara dan almarhum langsung melakukan peliputan entah yang ditugaskan atau inisiatif sendiri. Kemudian Syahril ini juga karena untuk meyakinkan diri ia layak menjadi kontributor Metro TV, ia datang langsung ke kantor Jakarta dan sejak saat itu dia penuh semangat menjalani peran sebagai jurnalis Metro TV dan sangat bangga sebagai jurnalis Metro TV. Cerita-cerita seperti ini, pemirsa, adalah sedikit dari banyak sekali kisah baik tentang almarhum. Syahril Helmi akan terus kami kenang sebagai salah satu jurnalis terbaik di Metro TV. Jenazah rekan dan keluarga kami, jurnalis Metro TV Syahril Helmi, dimakamkan di TPU Desa Bisui, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sementara keluarga besar Metro TV yang tidak bisa hadir di pemakaman menggelar doa bersama dan melaksanakan sholat gaib. Kesedihan mewarnai proses pemakaman jurnalis Metro TV Syahril Helmi yang gugur dalam tugas misi kemanusiaan penyelamatan bersama tim SAR gabungan untuk menolong 2 nelayan di tengah laut Tidore, Maluku Utara 2 Februari 2025. Syahril dimakamkan di kampung halamannya diantar oleh keluarga, kerabat, dan rekan serta sejumlah perwakilan dari Metro TV. Sebelum dimakamkan, keluarga dan kerabat memberikan penghormatan terakhir untuk Syahril Helmi. Sementara di kantor Metro TV Pusat Jakarta, keluarga besar kami menggelar doa bersama
dihadiri oleh CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib, Direktur Utama Metro TV Arif Suditomo, kemudian Direktur Sales dan Marketing Metro TV Meni Andini, Direktur Teknik Metro TV Agus Mulyadi, dan pemimpin redaksi Metro TV. Usai doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Uci Sanusi, seluruh keluarga besar melakukan sholat gaib di Masjid Nursiah Daud Palo. Bergabung bersama kami siang ini Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani. Selamat siang, Pak Iwan. Selamat siang. Ya, sosok Syahril ini begitu melekat di kami, Pak. Bagi Bapak sendiri seperti apa, Pak, sosok yang dikenal? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan atas nama pribadi dan pimpinan Basarnas mengucapkan duka yang mendalam bagi keluarga besar almarhum, juga bagi keluarga besar Metro TV. Mengenal sosok Bang Syahril, saya sebetulnya masih baru 3 hari. Tetapi pada saat saya melakukan serah terima jabatan, beliau adalah sosok yang humble dan terus melakukan intent komunikasi dengan saya, menceritakan bagaimana bahwa beliau sangat sering kali meliput bahkan menemani kami dari Basarnas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Beliau sempat mengajak kepada saya bahwa nanti kita akan lari, karena hobi saya lari, juga beliau juga hobinya lari, sehingga janjian sebelum kejadian itu. Jadi saya mengenal sosok beliau itu meskipun baru ketemu 2 hari, tetapi saya merasa dengan almarhum ini sudah kenal lama, yang begitu humble, komunikatif, dan lain-lain sebagainya. Bahkan malamnya, sebelum kejadian itu, sehari sebelum, saya sempat makan malam bersama beliau. Seperti itu. Jadi orangnya sangat humble sekali, almarhum ini. Baik. Pak Iwan, saya melihat tayangan bahwa Pak Iwan sempat bertemu dengan pihak keluarga, dengan ibu dari almarhum begitu, Pak, ya. Apa yang pada saat itu disampaikan oleh orang tuanya almarhum begitu, Pak. Tapi nanti kita lanjutkan, Pak, usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami tetap mengenang Syahril di segmen ini. Saat lagi. Kembali di Metro Siang, pemirsa. Ini berkenaan dengan penemuan dari jenazah dari keluarga kami, pemirsa Syahril Helmi, dan sudah masih bersama kami adalah Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani. Pak Iwan, kita lanjutkan, Pak. Jadi penemuan jenazah almarhum ini hampir atau bertepatan dengan seminggu ya, Pak, dalam proses pencarian. Kemarin bagaimana, Pak, dari hari terakhir itu sampai akhirnya bisa ditemukan, Pak, kronologinya? Ya, di hari terakhir, di hari ke-7, ya, kami memang sudah merencanakan memperluas area pencarian ke arah selatan sesuai dengan hasil daripada Sarmet. Namun demikian, pada pukul 10.25 kami terima informasi dari masyarakat Desa Waisea Batang. Jadi menemukan sosok jenazah yang berjenis kelamin laki-laki. Pada saat itu kami langsung menelpon ke kepala desa dan berkoordinasi. Alhamdulillah bahwa pada saat itu saya langsung telepon ke anggota kami yang berada di Posar Bacan. Kami langsung menuju ke sana, dan alhamdulillah bahwa di sana sudah ada teman-teman media yang berada di dalam kapal yang ikut juga mencari. Nah, teman-teman media itu yang melakukan evakuasi dari penemuan, lokasi penemuan sampai ke RSUD Labuha di Halsel, seperti itu. Baik, Pak Iwan, lokasi ditemukannya ini dengan titik insiden itu kira-kira berapa jauh, Pak? Dari lokasi titik kejadian ke lokasi titik temu itu sejauh 50 nautical mile, ya, atau sejauh 92,6 km. Ya. Ini berarti sesuai dengan arus dari lautnya ya, Pak, ya? Betul,
sesuai dengan prediksi di kami. Namun demikian, alut-alut kami yang keluarkan adalah alut-alut besar yang tidak bisa menjangkau pesisir-pesisir. Namun demikian, kami berkoordinasi dan mengeluarkan juga kepada nelayan bahwa untuk membantu penyisiran di pesisir-pesisir pantai, dan juga alhamdulillah itu tadi teman-teman media yang memakai kapal feri yang kecil sehingga bisa mengevakuasi almarhum tersebut sampai ke RSUD di Labuha. Baik, Pak Iwan, almarhum ini gugur saat sedang ikut dalam proses penyelamatan dua nelayan, Pak ya, yang pada saat itu hilang kontak. Sebenarnya nasib dua nelayan ini seperti apa, Pak, perkembangannya, Pak? Nasib nelayan yang waktu meminta pertolongan pada saat itu alhamdulillah selamat ya, selamat. Oke. Berdasarkan info dari nelayan itu sendiri kepada kami pada pukul 15.05 hari berikutnya itu sempat telepon kami bahwa mereka sudah selamat. Namun pada saat itu juga sempat akan kami jemput dan kami tolong kembali. Namun demikian alhamdulillah nelayan tersebut sudah dinyatakan selamat. Oke. Pak Iwan, dari kejadian ini apa evaluasi dari tim Basarnas, Pak, terhadap berkenan dengan apa yang terjadi di kapal RIB 04, Pak? Sudah tentu berdasarkan instruksi dari pimpinan langsung bahwa kami ya bukan hanya kantor SAR Ternate tetapi kantor SAR yang ada di seluruh Indonesia diinstruksikan untuk kembali mengecek, recek lagi, memastikan lagi bahwa alut kita dalam kondisi serviceable atau layak untuk dijalankan dalam misi pencarian dan pertolongan. Sudah barang tentu juga kami di sini bukan hanya alat yang di air saja, tetapi alat-alat lainnya. Ini menjadikan satu pelajaran juga buat kami bahwa apapun yang terjadi hari ini adalah menjadi bahan evaluasi buat kami di Basarnas. Demikian. Oke, apa yang terjadi, Pak, sehingga pada saat itu kapal yang disebut dalam kondisi 80% layak ini ada ledakan? Saya koreksi, bukan 80% layak. 80% itu endurance BBM 80%. Terus kondisinya layak jalan itu sebelum berjalan kita pastikan bahwa semua dalam kondisi normal. Dan memang selalu dicek, bahkan setiap hari selalu dilakukan pemanasan dalam kondisi baik. Yang menyebabkannya sampai saat ini kami belum memastikan apa, karena itu menjadi satu kewenangan dari tim investigasi dari kantor pusat. Oke, baik. Pak Iwan sempat bertemu dengan pihak keluarga. Saya melihat tayangannya Pak Iwan sempat berbincang ya Pak ya dengan orang tua dari almarhum sendiri. Apa yang pada saat itu disampaikan, Pak? Saya menyampaikan kepada keluarga almarhum, baik kepada ibunya, kepada bapaknya, kami mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada almarhum, bahwa sosok almarhum ini adalah pejuang kemanusiaan yang sekarang menjadi pahlawan kemanusiaan. Sosok almarhum itu selalu intensif ya mengikuti pemberitaan atau membuat karya-karya bersama kami. Pada saat itu juga saya menyampaikan bahwa beliau adalah sosok yang humble, baik, yang menjadi inspiratif buat kami maupun buat teman-teman wartawan yang ada di wilayah Provinsi Maluku. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ini sebetulnya bukan yang diinginkan oleh kami, tetapi mata-mata ini sudah menjadi takdir, dan kami pun menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu kepada keluarganya. Dan keluarganya pun begitu memahami resiko daripada almarhum Bang Helmi sendiri, bahwa dalam menjalankan tugas misi kemanusiaan tersebut mempunyai resiko hal-hal yang seperti ini. Saya pun tadi pagi berkomunikasi dengan ayahnya, sempat WA-WA-an dan menyampaikan juga duka yang mendalam dari pimpinan kami,
maupun dari kantor keluarga besar kantor staf Ternate. Begitu. Oke. Ada pesan khusus Pak dari keluarga Pak terhadap teman-teman di Basarnas? Ya, pesannya adalah bahwa dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan kita harus selalu mengecek kembali bahwa alat-alat tersebut atau alut-alut tersebut, sehingga mudah-mudahan, dan beliau ayahnya mengutipkan bahwa tiap kali dalam melaksanakan kegiatan selalulah berdoa. Mudah-mudahan dalam melaksanakan kegiatan tersebut diberikan perlindungan dan selamat sampai kembali ke rumah masing-masing. Baik, baik. Pak Iwan, mudah-mudahan ini kejadian terakhir begitu Pak ya, dan kita bisa sama-sama memperbaiki dari prosedur dan lain-lainnya. Dan Pak Iwan, terima kasih Pak untuk meluangkan waktu di Metro Siang. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.